pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Dinkes Aceh prioritaskan layanan lansia di Posyandu terintegrasi. Dinas Pendidikan Aceh dorong SMK miliki keterampilan berwirausaha. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Subul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalampuin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dinas Kesehatan Aceh memastikan layanan kesehatan bagi lanjut usia tetap menjadi prioritas melalui Posyandu terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Dinas Kesehatan Aceh menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi kelompok lanjut usia melalui sistem Posyandu yang kini terintegrasi untuk berbagai kelompok usia. Perubahan penyebutan dari Posyandu Lansia menjadi layanan lansia di Posyandu dilakukan sebagai bagian dari integrasi pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup tanpa mengurangi fokus terhadap kebutuhan kelompok lansia. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan Aceh Nur Laili mengatakan bahwa pelayanan bagi lansia tetap menjadi prioritas, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan secara langsung. Jadi layanan pada lansia itu Pak, itu juga menjadi prioritas. Bahkan sekarang kita untuk di Posyandu, boleh terutama untuk juga lansia. Bila lansianya tidak bisa datang ke Posyandu ya Pak, biasaan hari layanan, maka kita harus melakukan kunjungan ke rumah. Jadi teman-teman kader melakukan layanan ke rumah. Meski demikian, ia juga mengimbau para lansia yang masih mampu untuk datang langsung ke Posyandu agar dapat memperoleh layanan dan edukasi kesehatan secara menyeluruh, khususnya terkait penyakit tidak menular seperti kolesterol, hipertensi, dan penyakit jantung. Melalui layanan yang terintegrasi ini, Dinas Kesehatan Aceh berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok lanjut usia agar tetap sehat dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dinas Pendidikan Aceh mendorong keterampilan berwirausaha bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, mulai dari pembelajaran terkait produksi hingga penjualan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Dinas Pendidikan Aceh terus berupaya mendorong keterampilan berwirausaha bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan SMK, mulai dari pembelajaran terkait inovasi, produksi, hingga penjualan, bahkan turut memfasilitasi pemasaran ke berbagai kegiatan termasuk Car Free Day setiap minggu pagi di Jalan Muhammad Daud Bereh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kepala UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan PTKK Dinas Pendidikan Aceh, Rahardian menegaskan produk yang
dihasilkan dalam bentuk kuliner, busana, dan ragam kerajinan berkualitas serta berdaya saing. Melalui kegiatan ini, pihaknya memperkenalkan kepada masyarakat bahwa SMK tidak hanya fokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mampu menghasilkan produk dan jasa. Kami berharap anak-anak bisa mempraktekkan apa yang mereka dapatkan dari satuan pendidikan, mulai dari proses produk, kemudian menjualnya sendiri melalui PKWH-nya, dan akhirnya mereka bisa merasakan bagaimana proses sebenarnya dalam menciptakan sampai dengan menjual produk. Sementara itu, PLT Kepala SMK Negeri 1 Al-Mubarkeyah Aceh Besar, Risma Rita, merincikan produk yang dihasilkan meliputi aneka kuliner seperti stik labu kuning, permen jahe, tempat tisu, baju, mukena, dan sebagainya. Stik labu kuning, ya permen jahe, kami berusaha membuat dari produk lokal yang sudah ada di sekitar kita. Kemudian ada produk-produk sana, ada tempat tisu, ini juga hasil karya siswa kita. Ada baju mukena juga ada ya Bu Lidar. Nah, ini mukena. Kepala Program Keahlian Busana pada SMKN tersebut, Lidaryati, menambahkan bahwa setiap produk memiliki ciri khas motif Aceh serta bahan berkualitas. Ciri khas lokal daerah Acehnya. Jadi kami di sekolah itu mengajarkan anak-anak, kemudian juga mengontrol supaya hasilnya juga layak dijual. Pelajar SMK yang dilibatkan pada area Car Free Day tampak serius dalam memasarkan produk, terampil dalam berkomunikasi, dan berupaya menjelaskan secara rinci keunggulan dari masing-masing produk. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Dinkes Kabupaten Aceh Utara akan terus memberikan pelayanan kesehatan secara merata wilayah terdampak bencana banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah yang terdampak bencana banjir pada akhir November 2025 yang lalu. PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Abdurrahman menyatakan bahwa tim medis telah bergerak cepat melakukan edukasi kesehatan bagi warga khususnya di kecamatan-kecamatan terdampak. Langkah ini diambil guna mengantisipasi penyebaran penyakit pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis warga. Selain itu, Dinkes Aceh Utara telah aktif melakukan edukasi melalui puskesmas dan kader kesehatan desa. Fokusnya adalah melakukan pencegahan penyakit dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, termasuk rutin melakukan penataan terhadap gangguan kesehatan yang kerap menyerang penyintas banjir seperti penyakit kulit, gatal-gatal, infeksi saluran pernapasan, ispa, dan demam. Ya, solusi kita di bidang kesehatan yang sudah terjadi bencana alam banjir, kita Dinas Kesehatan, petugas kita di puskesmas dan juga kader desa, kader kesehatan yang telah kita latih untuk mengedukasikan masyarakat. Apa penanganan masalah pemulihan, kita lakukan beberapa macam kegiatan di bidang kesehatan khususnya, yaitu kita mendata semua penyakit apa yang terjadi selama pasca banjir. Selain penyakit fisik, Dinkes Aceh Utara juga memberikan perhatian serius terhadap dampak psikologis atau trauma akibat bencana. Beberapa warga dilaporkan mengalami stres akibat kehilangan harta benda serta tekanan ekonomi pasca banjir. Terkait penanganan kesehatan jiwa, pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi melalui penanganan awal di puskesmas. Jika ditemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Cut Mutia atau Rumah Sakit Jiwa di Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan spesialis. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam LEPAMI, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI, menggelar kegiatan konservasi pohon kolaboratif. Kegiatan berlangsung di jalan depan Masjid Agung Melabuh pada Minggu pagi. Selengkapnya dilaporkan Tamam Molizar.
Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam atau LEPAMI Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI menggelar kegiatan konservasi pohon kolaboratif. Kegiatan berlangsung di jalan depan Masjid Agung Baitul Makmur, Melabuh, Aceh Barat pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Bumi yang dilaksanakan oleh LEPAMI. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Korwil Aceh Bakornas LEPAMI PBHMI yang juga merupakan Ketua Panitia Pelaksana Toniku Anggara. Hari ini kita melaksanakan kegiatan konservasi pohon yang kita laksanakan secara kolaboratif. Ini sebenarnya masuk dalam rangkaian kegiatan kita, Bang, yang mana kegiatan ini kita gerakkan itu untuk memperingati Hari Bumi tahun 2026. Toniku mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Bumo Indatu Cedah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, pihaknya juga dibantu oleh pengurus HMI Cabang Melabuh. Ia berharap kegiatan lingkungan hidup yang pro terhadap alam seperti ini dapat terus dilaksanakan. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat membantu kesehatan pohon dan menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Ketua LSM Bumo Indatu Cedah Aan Muhammadi mengatakan bahwa pihaknya baru pertama kali melakukan kolaborasi dengan LEPAMI tersebut. Ia mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah pencapaian yang baru bagi pihaknya. Dan ini luar biasa. Alhamdulillah ini yang paling banyak lah hari ini. Ada berapa pohon ini? Pohon asam Jawa ada 5 pohon, kemudian ada pohon termesi 3 pohon besar-besar ya. Ini luar biasa pencapaian yang kami lakukan selama ini. Aan berharap ke depan dapat melakukan kolaborasi yang lebih terstruktur dan lebih konsisten. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan hari ini dapat dievaluasi untuk kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kabar gembira, layanan cuci darah segera hadir dan ditingkatkan di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. BLUD Datu Baru Takengon dan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia teken MOU terkait penempatan mesin cuci darah di pendopo Bupati Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Hilioga menyebut kerjasama ini langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan. Bupati Heli melaporkan dengan penambahan ini jumlah mesin cuci darah menjadi 7 unit. Pemerintah Aceh Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Sementara dan nanti ini akan dibangun yang baru, nanti bisa menambah 30 alat kita. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat kami yang penyakit ginjal yang akan dicuci darahnya tidak perlu lagi ke Loksmawe, ke Birun dan ke Banda Aceh karena nanti di Aceh Tengah juga sudah tersedia. Perwakilan PT Nadi Lambang Teknologi Indonesia Mita Sulaiman menyampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Benar meriah siapkan siswa terbaik untuk mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 3N ke tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bener Meriah, Subandi, membuka kegiatan seleksi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut digelar di SMA Negeri 1 Bukit dan turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan setempat. Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh peserta didik yang mengikuti seleksi. Ia menilai kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang seni dan sastra. Menurutnya, melalui seleksi FLS 3N ini diharapkan dapat terpilih peserta terbaik yang mampu mewakili Kabupaten Bener Meriah ke tingkat provinsi. Ia juga berharap siapapun yang nantinya terpilih dapat memberikan prestasi dan mengharumkan nama daerah di ajang yang lebih tinggi. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Pemerintah Kampung Balohan menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa kepada 48 keluarga penerima manfaat periode Januari hingga April 2026. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Pemerintah Kampung Balohan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada 48 keluarga penerima manfaat untuk periode Januari hingga April 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000 per bulan sehingga total yang diterima selama 4 bulan mencapai Rp600.000 per orang dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp28.800.000. Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya, namun nominal bantuan mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp300.000 menjadi Rp150.000 per bulan karena keterbatasan anggaran yang diterima desa. Tahun ini ada 48 orang, sama seperti tahun yang lalu, cuma karena ada pengurangan anggaran, kita juga untuk penerima tahun ini setelah kita musyawarahkan dengan pihak kampung semua termasuk Tuapen. Jadi per orang kita kasih 150 untuk masa 4 bulan mulai dari Januari sampai bulan April. Dan barusan saja sudah kita laksanakan. Ia menjelaskan sebelum penyaluran dilakukan, pemerintah Kampung telah melaksanakan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurangan nominal bantuan tersebut. Warga dapat menerima keputusan tersebut dengan baik karena memahami kondisi anggaran dari pemerintah pusat yang mengalami penyesuaian. Sementara itu, salah seorang penerima manfaat Edi mengaku sangat mendukung program BLT dana desa yang terus disalurkan oleh pemerintah Kampung. Menurutnya, meskipun jumlah bantuan saat ini lebih kecil dibanding sebelumnya, namun tetap sangat membantu masyarakat kurang mampu. Terima kasih banyak kepada Bapak Lurah di Balohan Sabang yang telah mengadakan uang BLT untuk masyarakat Kampung Balohan. Alhamdulillah kita bisa bersyukurlah supaya depannya bisa mungkin Pak Dola bisa lanjutkan. Selanjutnya bisa mengadakan begitu juga untuk rakyat kami. Ia menilai bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kehadiran BLT dana desa dinilai mampu meringankan beban kebutuhan rumah tangga warga. Kecik Kampung Balohan berharap seluruh penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan yang mendesak dan penting. Ia juga menghimbau masyarakat agar tetap mendukung program pemerintah serta menjaga kebersamaan dalam pembangunan desa. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdrauf Asingkili. Upaya pelestarian budaya di Aceh Singkil, Majelis Adat Aceh MAA meminta sekolah menerapkan pakaian motif khas daerah menjadi seragam siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Zakirul Pohan, meminta seluruh sekolah di daerahnya untuk menggunakan motif khas daerah menjadi seragam siswa di sekolah-sekolah, terutama pada jenjang sekolah dasar, yakni mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar atau SD hingga ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Hal tersebut menurut Zakirun dinilai sangat penting untuk menonjolkan jati diri daerah kepada pihak publik serta kepada seluruh siswa yang masih duduk di bangku pendidikan. Oleh sebab itu ia berharap dari baju adat ini seluruh jenjang sekolah bisa menerapkan seragam bagi siswa. Sebab tegas Zakirun terkait dengan motif atau pakaian khas adat Aceh Singkil itu sebelumnya juga telah ditetapkan dalam peraturan bupati. Dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat telah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan siswa. Sesuai dengan edaran Bupati bahwa sekolah-sekolah wajib menggunakan
pakaian motif khas Singkil sebagai jati diri Kabupaten Aceh Singkil. Ya mudah-mudahan, tentu harapannya nanti mudah-mudahan kalau dari baju adat ini sekolah-sekolah yang lain sesuai dengan tingkat SD, SMP, TK yang kita tetapkan dari sisi perwarnaan yang berbeda, itu semua bisa mengikuti sehingga nampak serempak semua Kabupaten Aceh Singkil. Begitu orang lihat, oh ini orang Singkil. Kenapa? Penggunaan baju adatnya sudah jelas gitu, baju motifnya sudah jelas gitu. Jadi harapan kita tingkatannya seperti itu. Selanjutnya, Zakirun juga menerangkan pakaian atau baju motif khas daerah yang didesain dari 5 warna tersebut sudah dipakai atau dikenakan oleh sejumlah siswa dan guru lainnya, serta para aparatur sipil negara atau ASN pada beberapa instansi di setiap hari kerja. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.